Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, raditu billahi robba wa bi islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudariku, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sholat zuhur berjamaah sekaligus kajian bersama ustadz kita. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi pada siang hari ini yang bertema dengan tauhid yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kamal Al-Malawi Al-Hafiz. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak-bapak semuanya. Ada yang musafir di sini? Enggak puasa atau apa? Hah? Kalau mama datang kemari pasti dia sudah nggak berhalangan. Baik, kita waktunya sedikit banget. Cuman sampai jam 1 mau mengkaji tauhid. Sementara Rasulullah 13 tahun mengkaji tauhid itu di Makkah 13 tahun. Tapi di tempat ini cukup setengah jam. Levelnya beda karena dulu zaman Nabi itu belum ada fokus, mungkin begitu kali ya. Baik, saya mengajar di berbagai tempat di hutan-hutan beton Jakarta dan saya lebih spesialis itu memang menangani kasus koruptor ya. Tiba-tiba saya disuruh ngisi pengajian begini. Kemudian saya juga sekedar prolog saja menangani beberapa rehab kasus-kasus orang kaya, orang yang berpendidikan, orang cerdas, gak kenal Tuhan, karirnya bagus, cerdas, rumah oke, perbendaharaan cincai di mana-mana apartemen, kemudian ketemu sama saya dalam keadaan hang. Gak kenal Tuhan. Ini permasalahannya, ini karir Anda hebat-hebat ini. Saya lihat mentereng-mentereng di sini kan, bagus pakaian apa semua, berdasi. Tiba-tiba ketemu sama saya di rutan koruptor. Nah, itu di situ ada mantan menteri, di situ ada mantan DPR lah, bupati ini dan sebagainya duduk di sini. Saya juga heran kenapa Allah ketemukan saya sama mereka. Duduk lagi berbuka puasa bareng lagi. Ini kalau Allah tenggelamkan saya di sini gimana ini? Kena juga gue ini. Apa sebab? Nah, ini dia. Permasalahan terbesar kita itu fa'aina tadhhabun. Bapak-bapak sekalian, kita ini mau kemana? Udah sekolah, kemudian kerja bagus, penghasilan bagus, punya rumah oke, kemudian mobilnya oke, semuanya sudah oke. Terus setelah itu mau kemana? Pensiun, pindah ke Cianjur, pindah ke agak-agak Bogor dikit, menenangkan diri, gitu kan? Pelihara burung perkutut, sambil nyiram-nyiram bunga, menunggu malaikat Israel silaturahim. Habis. Ini perjalanan kita ini. Kita tadi sujud ini, tadi kita sholat zuhur. Sholat zuhur ini entah siapa yang kita sembah, wallahu salam, penting sujud ruku saja. Nanti kita pulang dari sini mau sedekah gitu ya, ada mau sedekah, orang mau sedekah. Dianjurkan kita sedekah. Sedekah itu untuk siapa? Juga kita nggak tahu sedekah untuk siapa. Katanya kita mau haji udah tawaf, gitu ya, sofa marwiyah, sa'i dan sebagainya, kemudian tahalul. Kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan selama ini, kita mau ngapain? Disuruh zakat kita zakat, disuruh sholat kita sholat, disuruh sedekah sedekah. Mau kemana? Amalan kita ini mau kemana? Kita serahkan ke siapa? Nggak kenal Tuhan, Tuhannya. Kita lebih mengenal dunia dan isinya dibanding sang pemiliknya. Oke? Kalau biasanya jam-jam begini kan enaknya jam-jam sejuk lagi begitu. Lapar lagi sudah. Matanya 5 watt. Judul-judulnya
dalam juga. Oh, ada di dalam juga? Oh ya, baik. Saya kira di sini aja. Baik. Saya misalkan begini, ini sebelum kita masuk tentang materi tahu, mohon maaf Pak ya, saya berdiri ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa kan? Bapak kelihatan di sini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting kan sound system di atas kepala gue. Udah. Oke, saya misalkan ini apa? Ini apa di sini? Taruhlah ini bumi. Kita di sini lah ya. Entah di bagian mananya ini gedung ini, wallah bisa. Pokoknya kita di sini. Gitulah kira-kira. Ini kita di bumi. Mau apa Pak? Kita mau apa? Mau rumah, ada di mana? Bumi. Mau istri cantik, ada di mana? Bumi. Mau mobil yang berkelas, ada di bumi. Mau rumah yang mewah atau umpamanya kita punya villa di mana-mana, ada di bumi. Mau makan enak, mau apa, semua yang kita inginkan semuanya di sini. Ada di bumi semua. Pertanyaannya, kalau semua ada di bumi dan Allah ciptakan kita di sini, fasilitasnya Allah berikan semua, lalu siapa? Kita lebih mengenal ininya terkadang, lebih mengenal buminya, isi fasilitasnya semua kita kenal, tanpa mengenal siapa? Allah. Ini permasalahan terbesar. Itu pesantren saya buat itu di Megamendung, setelah Pusdik. Saya paham banget kondisi di sini. Ini Bogor-Bogor ini milik orang Jakarta semua yang mewah-mewah itu. Senin sampai Jumat dia kerja, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Stres dia dikit, Sabtu, Minggu jalan-jalan dia ke sana. Nah, mau cari apa? Refreshing. Mau cari apa? Refreshing dia mencari apa? Datang. Karena villanya di mana? Di samping-samping itu. Ngapain di situ tengah malam dia pakai sarung, pakai tikar gitu kan? Duduk dia di samping sawah itu kan? Ngapain dah bapaknya? Hanya rindu dengar suara kodok. Ini orang kaya, orang sukses yang paling status sosial paling tinggi, kemudian kangen merindukan dengan suara kodok. Ini terjadi. Artinya apa saat sekarang ini? Kita mencari kesenangan hidup. Itu kan? Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus? Wafil wakina ada benar. Mama apa artinya nih kira-kira mama ini? Cepat, searching cepat di sini, apa artinya cepat? Kita kan cuma 3 saja kan, ya Allah berikan kepada kami kehidupan dunia yang terbaik. Tentu yang terbaik versi Allah. Kalau kita versi kita gimana? Versi kita yang terbaik banyak harta, mau kanan, mau kiri, depan belakang bodo amat, yang penting koleksi, banyak harta. Begitu kan? Ujung-ujungnya menyusahkan hidup sampai di akhirat. Ini yang menarik kita ke dalam neraka, bukan ke surga. Wah, hati-hati ini. Versi kita dengan terkumpulnya materi ini, kita adalah orang yang paling diberi anugerah yang terbaik. Maka kita serahkan, ya Allah, berikan kepadaku kehidupan dunia yang terbaik, versimu, versi Allah. Kemudian kehidupan akhirat yang terbaik. Kemudian yang ketiga apa? Wakina ada, selamatkan kami dari azab jahannam. Oke. Ini berseri ya. Baik, berarti tadi semua yang kita inginkan ada di bumi kan? Kita sibuk nggak? Ini sekarang ini mengadakan diklat. Berarti kita kan bagaimana supaya elegan? Kita lebih bekerja dengan cara elegan, berpendidikan. Itu lebih baik kan? Dan itulah dianjurkan dalam Islam. Mana lebih baik? Kita harus bekerja dengan ikhtiar maksimal mungkin atau merampok? Tentu bekerja dengan maksimal. Bekerja dengan maksimal atau dengan meminta-minta? Tentu dengan Nah, kita saat sekarang ini sedang belajar. Permasalahannya yang kita pelajari itu adalah pelajaran hasil racikan manusia. Bagaimana mengenal dunia. Tanpa terkadang mengenal dunia ini dengan versi Al-Quran. Milik siapa? Allah. Artinya saat sekarang ini kita pelajaran tauhid. Di mana letak bedanya pelajaran tauhid dengan pelajaran yang lain? Ada yang tahu? Bedanya antara pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dengan pelajaran tauhid, kalau pelajaran yang kita pelajari di diklat ini itu pelajaran hasil racikan manusia. Sementara yang dibahas adalah tentang dunia. Sementara tauhid adalah materi atau pelajaran objek yang dipelajari siapa? Allah. Berarti pelajaran apa yang paling tinggi di muka bumi ini? Pelajaran tauhid.
Maka orang kalau sudah kuat tauhidnya, dia nggak mempermasalahkan keadaan, brother. Ini kan mudah-mudah semua nggak ada yang sepuh-sepuh sih, ada yang 50. Itu yang kepalanya agak miring-miring itu berapa? 50 nggak? Nggak, saya kalau udah kelihatan kepalanya begini-begini itu, ini kayak begini, ini Malaikat Israel udah mendekat-dekat itu. Makanya tegar pura-pura begini. Kalau begini-begini, ini makanan gue, ini gue bawa loh. Setelah Idul Fitri gue sikat loh. Makanya duduknya agak bagus-bagus begini loh. Ya artinya kita kan, malaikat kan nggak tahu, dia kan pura-pura kokoh saja begitu kan. Oke, baik, lupa saya sampai mana tadi? Apa? Tauhid yang kuat. Begini, ujian di atas dunia ini mutlak datangnya. Terkadang saya sedih, kenapa? Saya menghadapi begini, dalam dunia diklat ini dari A sampai Z saya sudah hadapi semua. Dan saya ngajar di hutan-hutan beton Jakarta itu. Kemudian saya di situ mengajar rehab, yang dia di situ yang saya sebagai konsultan rehab itu dia pemilik perusahaannya. Artinya kalau udah pemilik perusahaan, pegawai staf kerja sama dia nggak? Kemudian dia menggaji orang nggak? Saya bingung ini yang stres yang mana ini dunia ini? Ada orang yang nggak ada pekerjaan, nggak ada uang stres. Ada orang yang perusahaan punya dia yang gaji orang, dia yang semuanya dia juga stres. Terus gimana solusinya ini? Stres kita sekarang ini. Apa sebab? Tidak mengenal Allah. Jadi pelajaran tauhid inilah pelajaran yang hampir dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3 jarang dipelajari pelajaran tauhid ini. Makanya menyebabkan orang-orang Indonesia itu cerdas, otaknya kuat, kemudian rapuh. Makanya medsos yang paling banyak itu di Indonesia. Ngapain medsos itu? Cuman banyak mengeluh saja di situ. Innal insana khuliqa halu wa idza massahu syarru jazu wa idza massahu khairu manu hafal. Pokoknya mulutnya mangap aja. Illal musallin. Manusia itu tipenya itu suka mengeluh. Diuji sedikit dengan ujian, kemudian senang berkeluh kesah. Kalau dikasih sedikit dengan uang, cenderung bakhil. Itu sifat kita itu begitu, senang berkeluh kesah. Illal musallin. Terkecuali orang-orang yang sholat. Berarti kalau sholat kita menghadap siapa? Allah. Bagaimana kita menghadap Allah tidak mengenal Allah? Kita mengenal semuanya pelajaran kita pelajari. Hitung-hitungan dari A sampai Z di keluar kepala semua. Dan tentang hal dunia kita pahami. Kemudian tidak mengenal tentang Allah. Hidup ini berada bukan hanya urusan dunia saja. Hidup ini bukan kita hidup di atas dunia saja. Ada nanti hidup setelah hidup ini kemana? Coba emak-emak dulu biar sadar nih emak-emak ini. Biar gak update status. Ini udah punya anak berapa rata-rata ini? Si gadis. Masih gadis. Masya Allah. Itu hati-hati tuh malaikat Israel merapat itu. Oke. Nah, kita saat sekarang ini permasalahannya di sini. Update status pun masalahnya apa? Senang mengeluh, berkeluh kesah, nggak tahu. Kita mencari ketenangan hidup dari rumah, dari fasilitas, dari lingkungan. Itu kita mencari ketenangan. Itu iya. Tenang kita di situ. Tapi sebenarnya ketenangan yang sebenarnya itu ada apa? Bukan pada saat tempat, bukan pada saat kondisimu. Ketenangan itu ada kapan? Ketika Allah bersemayam dalam hatimu. Yang menyebabkan kamu tenang, yang menyebabkan kamu cool, fresh, bukan uangmu, bukan fasilitas ini. Ketika kamu berikhtiar mencari apapun di atas dunia ini, Allah kasih yang kamu cari. Tapi Allah nggak berikan apa yang kamu butuhkan. Yang kita cari itu di sini semua. Makanya kalau udah dikasih kanan, mau kanan itu penuh makan lagi nih emas. Makanya istilahnya apa? Dikasih satu lembah emas itu, kemudian dikasih ke kanan, tangan kanan, kiri, kemudian tangan, mau mulut semua dimasukkan semua, berlembah-lembah emas itu akan kurang. Kenapa? Karena pada saat itu dia hanya bisa membuat kita yang
hanya memenuhi yang kita cari saja. Sementara kebutuhan kita bukan fasilitas ini, brother. Fasilitas yang kita butuhkan itu adalah apa? Ketika dekat dengan Allah. Kamu susah itu bukan karena gak ada uang, bukan gak ada pekerjaan, karena gak ada Allah. Karena gak mengenal Allah. Ini permasalahan terbesar. Bagaimana mungkin kita hidup di atas dunia? Semua ini kita paham. Hitung-hitungannya paham, di luar kepala semua. Tapi tentang ini kita tidak mengenal. Gimana saat sekarang ini? Kira-kira selama ini pelajaran apa yang kita dapati selama ketika SD, SMP, SMU? Ada nggak di situ pelajaran tauhid ketika SMP? Materi sekarang ini pelajaran SMP ada nggak? Pelajaran SMP tentang tauhid ada nggak? Hah? Salah. Kita terlalu banyak saat sekarang mengikuti kurikulum membazir. Yang membuat orang cerdas, pintar, kaya raya, kemudian stres dengan kekayaannya. Kenapa? Tak ada materi tauhid. Justru yang menguatkan kita itu adalah apa? Mengesahkan Allah. Kalau kita sepakat, ya, ini semuanya siapa? Bumi ini milik siapa? Sepakat dulu kita ini, sebelum membahas ini. Bumi ini milik siapa? Sepakat. Manusia ini milik siapa? Allah. Sepakat nggak ibu-ibu? Kita ini milik Allah. Ada di sini? Ya udah, saya nggak mau itu sholat. Biar aja sholat di sana teman-teman itu. Saya nggak mau menyembah Allah. Udah, saya nggak mau menyembah Allah, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau apa. Saya mau bebas, mau happy saja. Ya sudah, kalau kamu tidak mau menyembah Allah, silakan keluar dari bumi ini. Bumi ini milik Allah. Mau kemana kamu? Ya udah, saya ke Gunung Kidul. Pergi ke Gunung Kidulan. Gunung Kidul masih di mana? Di bumi. Ya sudah, kalau begitu saya ke Amerika. Saya mau berangkat ke planet Mars. Ya udah, pindah sana ke planet Mars. Planet Mars milik siapa? Allah. Kita mau lari kemana? Tidak ada, karena semuanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Tuhan seru sekalian alam. Tuhan seru sekalian alam. Berarti mana lebih luas? Alam sama bumi mana lebih luas? Alam lebih luas. Jadi kita mau lari kemana? Ya udah Ustaz, saya nggak mau nyembah Allah. Ya sudah, gak usah pakai mata itu. Nah, ini matanya ambil. Gak usah pakai gigi itu, ambil gigi ini. Gak usah pakai tangan tuh, nah. Gak usah pakai kaki, nah ini kaki juga semua. Udah gak usah pakai jantung itu jantung milik Allah. Nah ambil semua. Gak usah pakai kepala, nah pakai semua. Ujung-ujungnya apa? Gak usah pakai roh itu. Jadi milik kita sekarang ini apa ya? Gimana Bapak? Milik kita sekarang ini apa? Ada? Hah? Ada nggak? Kita nggak punya apa-apa. Kita sekarang ini fisik ini cuma hak pakai, bukan hak milik. Pernah lihat orang buta nggak? Kalau mata itu milik dia, mungkin hilang nggak? Pernah lihat di jalan-jalan itu orang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kalau itu tangan kaki milik dia, mungkin hilang nggak tangan atau kakinya? Artinya kita cuma apa? Pakai ini casing, tapi casing ini harus kita jaga, iya kan? Nah ini permasalahan terbesar. Jadi kalau tidak mau menyembah Allah, tidak ada lain di atas dunia ini terkecuali apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Itu orang Islam. Makanya Islam itu apa disebut? Ini kita belum masuk materi ya. Saya masih mau ngasih jalan-jalan dulu. Ke kanan, ke kiri, ke tajur lah shopping-shopping tas apa-apa gitu kan. Makanya disebut kita di sini apa? Islam. Apa itu Islam? Hah? Falamma aslama watallahu fasla falamma aslama watallahu lil jabin. Pada saat Ismail aslama. Aslama itu apa Ismail? Ketika dia pasrah, dia diikat tangannya, ikat kakinya, matanya diikat, dia udah pasrah. Sama Allah saja dia serahkan semuanya sama Allah. Silakan wahai ayahanda, silakan sembelih. Itu aslama, itu Islam. Islam itu apa? Menyerahkan semuanya sama Allah. Maka orang itu hidupnya, kalau mau diatur sama Allah, selesai perkaramu. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang sulit maksud saya. Ini sekarang ini kita hidup di atas dunia. Siapa yang menciptakan dunia? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Siapa yang menciptakan pohon-pohon, hewan-hewan? Allah. Siapa yang menciptakan udara dan air? Allah. Berarti kalau semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, huwallazi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Kalau semuanya cuma Allah, semuanya hanya Allah, berarti saat sekarang ini apa yang mesti kita lakukan? Kalau semuanya Allah, mengikuti aturan main Allah. Saat sekarang ini kita ikut aturan main mana?
Aturan main syahwat atau ikut aturan main setan? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang-orang yang telah menjadikan keinginannya itu sebagai berhala-berhalanya? Orang yang telah menjadikan keinginannya itu, cita-citanya ini semua keinginannya diikuti, kemudian itulah keinginan itu menjadi Tuhan, maka orang semacam ini pada saat berhala itu keinginan itu dia telah jadikan Tuhan, maka orang ini capek. Sementara kata Rasulullah itu apa? Ini dia. Ini usia manusia. Kemudian Rasulullah meletakkan titik di sini, ditarik. Ini ajal manusia. Berarti ajal kita sudah divonis. Kita ini sudah divonis enggak? Ibu-ibu kita sudah divonis belum ini? Jadi sebelum kita lahir ini di Lauhul Mahfuz kita sudah tercatat semua ini. Umpamanya Mbak Ani, usiamu sampai 40. Ada Ani di sini? Enggak ada. Oke, Pak Ari, usiamu cuman sampai 43. Artinya selama kita hidup di atas dunia ini kita sedang menjalankan skenario Allah. Kalau Allah sudah mengatakan 43 usiamu, maka di sini kamu posisinya, tapi cita-citamu itu, keinginanmu yang itu yang menjadi berhala-berhalamu terkadang, kalau kamu tidak paham bisa menjadi berhala, maka pada saat itu keinginanmu itu melebihi usiamu. Terlalu banyak keinginan. Artinya apa saat sekarang ini? Maka dirubah. Jadi kalau saat sekarang ini, umurnya berapa rata-rata? 25 ya? 25, 27 lah ya. Masih gres-gres kok saya lihat ini. Kecuali yang pojok-pojok itu. Itu casingnya aja muda, tapi rohnya itu sudah sepuh. Sudah tidak kuat dia. Karena orang sepuh itu apa? Dia paling tidak kuat itu berdiri kokoh. Dia akan mencari senderan. Entah asam uratnya kambuh, rematiknya kambuh. Wallahualam bisawab. Yang penting butuh sandaran hidup gitu ya. Memang begitu. Anak-anak muda saat sekarang ini Pak, fisiknya strength, kuat-kuat. Tapi apa? Rapuh, suruh lari 100 meter bengeknya kumat. Oke? Nah inilah saat sekarang ini, kalau umpamanya kita saat sekarang ini usia 25 tahun, jangan lagi nanti nyanyinya apa? Selamat ulang tahun, panjang umurnya, apa panjang umurnya? Dia sebelum lahir ini Allah sudah tetapkan usianya 43 tahun. Sekarang usianya 39 tahun. Kemudian panjang umurnya, apa panjang umurnya? Ganti lagunya, jadi pendek umurnya. Kenapa? Karena dia sudah divonis bahwa ketetapan usia cuma sampai segitu. Jadi kita saat sekarang ini pada dasarnya mendekati garis finish, bukan tambah panjang usianya Pak. Bukan tambah panjang, tapi semakin mendekat garis finish. Karena Allah sudah menetapkan kita sebelum kita lahir. Oke? Baik. Saya sudah jalan-jalan di sini. Kita sudah menjelaskan tentang ternyata kita hidup semuanya di dunia, kemudian di bumi ini, kemudian fasilitas semua ada di sini. Dan kita belajari itu. Ikuti diklat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oke, paham, cerdas. Tapi ada nggak materi tentang Allah di sini? Maka pelajaran apapun itu bagus. Tapi kalau sudah tidak ada pelajaran mengenai Allah di dalamnya, maka pelajaran itu next time. Kalau next time kalau kamu jadi pengusaha, kamu belajar ini. Kamu jadi penguasa, kamu belajar ini. Tapi tidak ada pelajaran tauhid di dalam jiwa anak-anak itu, pada dasarnya sekolah itu hanya melanjutkan estafet perjuangan para Firaun saja. Kalau next time dia jadi pengusaha dan tidak ada pelajaran tauhid di dalamnya, next time tanpa disadari, lembaga pendidikan itu hanya melanjutkan estafet perjuangan para korun-korun saja. Yang penting uangnya kumpul. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Begitu kan kata korun, enak banget loh. Gue dapat fasilitas semacam ini atas ilmuku. Kemudian aku berusaha, berikhtiar, belajar. Lo datang kemari bawa proposal. Ya enggak bisa lah bro. Nanti kalimat korun ini akan terjadi juga dengan orang-orang setelahnya. Ujungnya apa? Maka itu disebut hati. Maka kita pelajaran tauhid ini apa? Inilah pusat kekuatan orang itu ada di sini. Dia nggak pernah permasalahkan. Kamu mau kaya, pada saat kamu dekat dengan Allah kamu bahagia. Kamu miskin, pada saat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kamu kaya dekat dengan Allah dan kamu bersyukur pahala untukmu. Kamu miskin dan kamu pada saat itu sabar dengan ketetapan Allah, dekat dengan nama Allah, bahagia kehidupanmu. Jadi saat sekarang ini apa? Nggak mempermasalahkan kehidupan. Sehingga ada ulama mengatakan apa? Dia kuatkan itu jati diri keimanannya. Kalian mau apa sama aku? Mau membunuh aku? Silakan saja bunuh. Aku lebih cepat ketemu dengan Tuhanku.
Kan aku dari dengan Tuhan. Kalian mau apa? Mau mempenjarakan aku? Penjarakan saja. Aku berkhalwat berdoa dengan Tuhanku. Kalian mau apa sama aku? Mengusir aku dari tempat ini? Aku akan pergi. Dan aku akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang kalau sudah tauhidnya kuat di dalam hatinya, dia nggak pernah mempermasalahkan kondisi apapun, nggak ada masalah dalam kehidupan dia. Mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau apa, dia akan kuat. Kenapa? Bersama Allah. Tapi kalau Allah sudah hilang dalam kehidupannya, maka pasti kau akan hilang segala-galanya dalam kehidupan. Jelas sampai di sini? Baik, sudah sampai jam berapa ini? Aduh, dikit banget ya. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Ini kan kita waktu-waktu sedikit ini kita selingi ya. Merefresh lah gitu. Bagi Ikhwan dan Akhwat yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Mama yang mau bertanya. Gak usah sedih-sedih banget, bukan itu masih lama lagi. Kalau nggak ada saya lanjut. Bapak mau nanya Pak? Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, masalah tauhid yang berhubungan dengan qada dan qadar. Saya ingin tahu bedanya qada dan qadar itu apa Ustaz? Wah, ini justru ini materi kita, materi kedua ini. Kita bahas di pertama juga. Kita bahas juga ini kan? Hah? Qada dan qadar. Tentu qada itulah dari lahir sampai saat ini. Qadar adalah dari lahir sampai mati. Jadi semua perjalanan itu Pak sudah ada semuanya. Allah sudah mengetok palu. Sudah. Jaffatis suhuf wa rufa'atil qalam. Sudah kering itu suhuf itu, sudah diangkat pena itu. Artinya apa? Kita di atas dunia ini, makanya berbicara tentang takdir, qada dan takdir itu adalah berbicara tentang keimanan. Maka orang kalau sudah berbicara tentang keimanan, apa itu keimanan? Yakin tanpa tapi sepenuhnya. Artinya kalau sudah pada saat itu proses yakin, keimanan yang berbicara adalah keimanan. Nah nanti permasalahan apapun yang terjadi sama kita, umpamanya kehilangan sama orang tercinta. Pernah nggak ada orang tua kita meninggal, atau sahabat kita, atau keluarga kita meninggal? Ketika dia sudah beriman kepada qada dan takdir, ketetapan Allah, itu hatinya akan cool. Kenapa? Karena ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Maka kalau sudah berbicara keimanan, dia akan cool, nggak kerasa gerusu. Nabok di muka, apa namanya? Nyobek-nyobekin baju, nggak terima dia dengan ketetapan Allah. Maka apapun itu ketetapan Allah, belajar qada dan takdir ketetapan Allah ini adalah apa? Maka bicara itu adalah bicara keimanan. Maka ketetapan apapun yang terjadi di muka bumi ini, ada orang yang sakit sampai 6 tahun dia sakit, pupnya sampai di kamar mandi, di tempat tidur, kemudian dia pipis lagi, pakai pempas lagi dan sebagainya, kemudian dia meninggal dunia. Ada orang nggak terima dengan kedudukan semacam itu, padahal dia sedang menjalankan skenario Allah. Naskahnya telah dibuat. Kita sedang menjalankan skenario Allah. Bagaimana supaya kita kuat? Ada panduannya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini yang memandu hidup kita. Ini lampu hijau, ini lampu merah, ini lampu kuning. Kapan harus melakukan itu, kapan berhenti, kapan hati-hati, ada rambu-rambunya. Maka Al-Quran ini nggak mungkin Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dibiarkan begitu saja. Kemudian dengan akal kita pada saat itu, dengan nafsu kita, penting kita hidup di atas dunia ini, nggak bisa. Kenapa? Pada saat kita hidup di atas dunia ini, Allah nggak biarkan saja. Allah itu tidak zalim. Ketika Allah menciptakan kita di muka bumi ini, apa? Allah berikan rambu-rambunya. Ini yang kamu lakukan, Mas. Ini jangan lakukan. Ini haram. Kalau ini yang kita lakukan nanti apa? Tidak ada sesuatu hal yang Allah larang, kemudian ada orang itu melakukan, terkecuali ending akhirnya kehancuran. Tidak ada orang itu ketika melakukan sesuatu perintah Allah, endingnya adalah positif, kebaikan untuk dia. Artinya apa? Allah melarang sesuatu adalah untuk kebaikan seseorang itu. Allah memerintahkan sesuatu adalah untuk kebaikan seseorang itu. Makanya disebut Ar-Rahman. Allamal Quran. Al-Quran itu adalah rahmat kasih sayang Allah untuk manusia.
Sayangnya kita hidup di muka bumi ini tidak pernah mau membuka Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, sehingga kita hidup di atas dunia ini versi kita. Maka kita hidup di atas dunia ini ada yang mengatur. Apa itu? Allah. SOP-nya ikut ada di Al-Quran. Ini butuh pelajaran panjang ini. Kalau di sini cukup setengah jam selesai. Tapi insya Allah nanti di continue ya, ada continue-nya nanti. Karena kita mau bahas ini, saya mau melibatkan Allah dengan Al-Quran di sini. Jadi maka saat sekarang ini, supaya nanti ketika kita tuh kok udah belajar apa? Tauhid, pasti matanya 5 watt. Kenapa? Ya karena saya dulu juga seperti itu. Di kelas. Masuk syekhnya. Saya, ya ikhwah, yani nangstu bi mautunil jadid, yani tauhid. Udah, ketika syekhnya langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di belakang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena biasanya orang Arab, itu versi orang Arab di sana, itu ketika mengajari sesuatu itu, gimana cara mempelajari tauhid itu fresh, maksudnya disukai orang begitu. Karena pelajaran tauhid itu kan pelajaran monoton ya, yang duduk dan menghabiskan itu. Nah ternyata memang di Saudi Arabia, begitu caranya duduk, kemudian bahas kitab. Kalau di Indonesia, ternyata di Indonesia, karena saya mengajar di Jakarta itu, orang Jakarta itu umumnya dari segi pendidikan baik-baik. Jadi ketika saya mengenyangkan logika mereka, itu lebih fresh. Kenapa mereka ngantuk-ngantuk di belakang? Itu pertama karena daya nalarnya sudah lemot, kemudian gak tertarik dengan itu, larilah ke mata. Jadi nanti kalau sudah berkenan tentang pelajaran tauhid, inilah pelajaran yang kita butuhkan bagaimana hidup di muka bumi ini. Inilah pelajaran yang pada saat sekarang ini yang menjelaskan bagaimana mestinya hidup di muka bumi ini. Dan saat sekarang ini tidak ada pelajaran itu. Oke, tidak apa-apa. Kalau di TK, SD, SMP, SMU, S2, S1, D3 sampai semuanya nggak ada pelajaran, kita gunakan pelajaran itu setelah sholat zuhur. Minimal itu sedikit ada tersambung dikit. Sehingga nanti ketika kita sholat itu kuat, Pak. Makanya disebut di situ apa? Alladzina hum fi salatihim syu'un. Jadi kenapa orang itu resah, gelisah? Semuanya orang pernah mengalami itu. Siapa di sini? Coba angkat tangan di sini. Dari emak-emak ini sampai bapak-bapak ini. Yang nggak memiliki problem di kepalanya. Coba angkat tangan. Protes sama saya, boleh? Coba angkat tangan. Yang nggak memiliki masalah di kepalanya. Ya tampangnya aja udah masalah semua. Oke? Baik. Ini sekedar prolog saja. Masih pembukaan. Mudah-mudahan next time saya mau ngajar ini, kok nanti dibuat lagi kok ya, tentang tauhidnya. Jadi nanti tauhid itu terbagi-bagi. Kemudian tauhid itu, ulama itu, jadi kita ini penuntut ilmu ya. Penuntut ilmu itu jangan cepat menjudge. Menjudge itu memvonis, itu tidak baik. Seorang penuntut ilmu, dia pada saat itu mengadakan riset, itu saya senang itu. Kemudian dia objektif. Karena setiap ulama itu punya pendapat masing-masing enggak? Kalau di Indonesia, umumnya dia pakai apa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu tauhidnya dipakai. Nah, nanti kita pakai nanti bisa dari ulama satu lagi Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti jadi ketika kita mempelajari semacam ini cerdas. Jadi ketika melihat ini apa ini pelajaran sesat dan sebagainya, jangan biasakan semacam itu. Orang penuntut ilmu itu apa? Open minded dia. Terbuka cara berpikirnya dan ingin maju. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang tauhid Ibnu Taimiyah dari Muhammad bin Abdul Wahhab dan next time kita akan mempelajari itu. Baik. Jadi itu sedikit tentang qada dan takdir. Jadi ketetapan Allah yang sudah ditetapkan dari kita lahir sampai sekarang ini, dan ketetapan Allah yang Allah tetapkan dari lahir sampai kita meninggal dunia, selesai semua. Jadi orang kalau maka berbicara tentang qada dan takdir itu iman keberapa itu Pak? Urutan keberapa? Itu rukun iman apa rukun Islam? Coba saya tanya dulu ini. Yang ngantuk-ngantuk itu. Coba itu yang apa nih, yang luruskan kaki ini. Qada dan takdir itu rukun iman apa rukun Islam? Al-Fatihah. Ya sudah lah Pak Ustadz, gue berbangun, gue tanya gitu apa aja. Ya sudah, ini saja, silakan lanjutkan kegiatannya masing-masing, tapi ini prolog. Mungkin kalau umpamanya next time ya, kita ketemu saya akan bahas lagi. Saya coba mau ngajak jalan-jalan bahwa betapa pentingnya belajar Al-Quran, belajar tauhid. Ini kita belum, mohon maaf ya, masih prolog saja ya Pak ya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Belum hafal juga. Coba sama-sama.
Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan katsir. Ustadz mohon izin untuk dipimpin berdoa dulu sebelum kita meninggalkan lokasi ini. Oh, doa. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai zat yang maha melihat, wahai zat yang maha memperkenankan doa, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di sisi Engkau ya Allah. Engkau menyaksikan apa yang kami makan, apa yang kami lihat, apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan. Ya Allah, sekiranya itu yang kami lakukan terlalu banyak dosa di dalamnya, maafkan kami ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Engkau ya Allah. Maafkan kami yang pada saat kami melakukan itu seakan-akan kami tidak punya Tuhan dan Engkau tidak menyaksikan apa yang kami lakukan. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, di Ramadan yang penuh berkah ini, berikan kepada kami kesempatan. Berikan kepada kami kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Untuk mendelete, menghapus kekhilafan kami masa lalu. Berikan kami orang-orang yang terbaik, bisa menikmati Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, saat sekarang ini kami berada di bulan yang penuh berkah. Ya Allah, jadikan bulan yang penuh berkah ini begitu bernilai dan berharga dalam kehidupan kami. Dan tidak bulan ini berjalan dan berlalu begitu saja tanpa makna di dalamnya. Ya Allah, kuatkan kami dalam ibadah mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang takut dengan melakukan maksiat di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, Rabbana uzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Kami haturkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Kamal Al-Malawi Al-Hafiz dan juga rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kita besok bisa berkumpul kembali untuk menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.